Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Iwan Hadi dan rekan saya Rahma Sarita serta Nurul Anissa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Produksi dan Otomasi Industri yang menjelaskan tentang sistem otomatis dari mesin pengepakan jeruk. Nah, di sini ada studi kasusnya. Saya bacakan dulu yaitu sebuah industri pengemasan jeruk membutuhkan sistem otomatis untuk memastikan setiap box terisi dengan jumlah jeruk yang sama dan proses berjalan secara efisien. Nah, untuk itu digunakan sistem otomasi berbasis PLC Omron dengan pemrograman leader diagram yang memanfaatkan sensor, conveyor, timer, serta counter. Nah, jadi prosesnya dimulai saat operator menekan tombol start untuk mengaktifkan sistem secara keseluruhan. Conveyor box-nya yang membawa box kosong ke area pengisian. Nah, ketika box terdeteksi oleh sensor, conveyor jeruk mulai mengalirkan jeruk ke dalam box, sehingga setiap jeruk yang masuk dihitung oleh sensor dan counter. Dengan batas maksimal 15 buah jeruk per box, timer digunakan untuk mengatur jeda proses agar pengisian berjalan stabil. Nah, setelah jumlah jeruk tercapai, conveyor jeruk akan berhenti dan box siap diproses ke tahap berikutnya. Dengan sistem ini, proses pengepakan menjadi lebih akurat, konsisten, dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual. Nah, di sini ada penerapan pada leader diagramnya, deskripsi program kerja sistem yang diimplementasikan menggunakan leader diagram. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, operator menekan tombol start sehingga sistem tersebut aktif secara keseluruhan. Terus conveyor boxnya berjalan membawa box kosong ke posisi pengisian. Nah, di saat box terdeteksi oleh sensor, sistemnya tersebut memulai timer. Conveyor ju- Selanjutnya, conveyor jeruk mengalirkan jeruk ke dalam box. Terus sensor jeruk menghitung setiap jeruk yang masuk menggunakan counter. Nah, setelah jumlah jeruk mencapai 15 buah, box yang conveyor jeruk itu conveyor conveyor jeruk tersebut akan berhenti. Nah, box yang telah terisi siap dipindahkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini ada komponen apa aja sih dan strategi pengendalian yang diimplementasikan ke dalam logika PLC. Nah, di sini ada komponen serta fungsinya yaitu komponennya ada push button start yang berfungsi untuk mengaktifkan sistem, push button stop yang berfungsi untuk mematikan sistem, sensor box untuk mendeteksi keberadaan box, jeruk sensor jeruk untuk mendeteksi jeruk yang masuk, terus conveyor boxnya untuk menggerakkan box, conveyor jeruk untuk mengalirkan jeruk, timer untuk mengatur delay pengisian, serta counter untuk menghitung jumlah jeruk. Nah, seluruh komponen ini dikendalikan oleh pengendali utama sistem yaitu PLC Omron atau aplikasi tersebut yaitu CX Programmer. Nah, strateginya gimana? Yaitu strateginya menggunakan self loading circuit untuk menjaga mesin tetap aktif setelah tombol start dilepas. Terus counter dengan server 15 untuk membatasi jumlah jeruk per box. Timer untuk memberikan jeda sebelum conveyor jeruk aktif. Interlock logika agar conveyor jeruk berhenti saat box sudah penuh. Nah, dengan penerapan sistem ini, setiap box berisi jumlah jeruk yang seragam. Proses pengepakan menjadi lebih cepat dan stabil. Risiko overfilling dan underfilling dapat dihindari, serta sistemnya dapat bekerja terus-menerus tanpa pengawasan penuh dari operator. Untuk Ronald sendiri yaitu ada rangkaian start-stop di mana atau self-loading. Di sini kita dapat melihat bahwa ada alamat utamanya yaitu ada I0.00 untuk startnya dengan lambang NO. Lalu juga untuk I yaitu 0.01 untuk stopnya yaitu NC. Lalu untuk Q 100.00 untuk coil atau master on-nya. Di sini fungsinya itu untuk ruang pengunci utama mesin, di mana pada saat kita menekan start, maka coil Q100.00 ini akan menyala. Lalu juga pada kontak coil yang diparalelkan dengan start atau self loadingnya ini, lalu juga pada saat stop itu ditekan, maka rangkaian akan terputus sehingga sistem itu akan berhenti. Lalu pada row 1 di mana ada conveyor box, di sini alamat utamanya yaitu ada Q 100.00 untuk mesin aktifnya, lalu juga ada I 0.03 untuk sensor boxnya atau NC, lalu ada C000 untuk kontak counternya, lalu ada Q100.01 untuk conveyor boxnya. Di sini fungsinya itu untuk mengukur pergerakan box kemasan, di mana conveyor box ini akan berjalan jika
mesinnya ini menyala, lalu juga ada boxnya belum terdeteksi penuhnya, lalu juga counter belum mencapai nilai setnya. Lalu jika box ini sudah terisi atau counternya tercapai, maka conveyornya pun terhenti. Lalu pada room 2 yaitu ada counter jeruk, di mana alamatnya yaitu ada I0.02 untuk sensorik jeruk, lalu ada I0.03 yaitu sensor boxnya juga, lalu ada JNT0000 untuk counter, lalu ada set value-nya sekitar 15. Lalu untuk fungsi menghitung jumlah jeruk per box atau maksimal 15 buah, di mana setiap jeruk ini harus melewati sensor I0.02 untuk counternya bertambah. Lalu pada counter hanya aktif jika box ini tersedia. Nah, setelah 15 jeruk maka counter ini akan menyala seperti itu. Lalu untuk room yang ketiga ini ada conveyor jeruk, di mana terdapat alamatnya itu ada T0000 untuk timer seleksinya, lalu ada C000 untuk counter sebelum penuh atau NC-nya. Lalu ada Q100.02 untuk conveyor jeruk. Di sini fungsinya itu untuk mengatur aliran jeruk ke dalam box. Lalu conveyor jeruk ini akan berjalan jika adanya timer yang sudah selesai. Lalu juga ada counter yang belum mencapai 15. Lalu jika conveyor ini penuh, maka conveyor jeruk pun terhenti. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada rang 4 yang dimana di sini itu sebagai timer pengisian. Jadi untuk alamatnya itu yang pertama-tama di sini itu ada coil, alamatnya itu Q100.00 dan selanjutnya itu ada input yang dimana alamatnya itu I sama dengan 0.03 yang dimana sebagai sensor box, kalau yang ini itu sebagai mesin aktif. Untuk timernya sendiri itu, di sini kita menggunakan TIM 0000 dan set value-nya itu 15. 15 ini tuh sebagai waktunya. Jadi, untuk fungsi dari rang 4-nya sendiri itu menjaga sinkronisasi waktu pengisian jeruk. Yang pertama-tama itu timer mulai saat box terdeteksi dan digunakan sebagai delay atau stabilisasi sebelum conveyor jeruk aktif. Nah, untuk rang yang terakhir itu ada rang N yang dimana itu sebagai penutup program. Di sini itu ada N001. Jadi ini itu tidak mempengaruhi logika, tetapi hanya akhir program dari mesin pengepakan jeruk. Nah, kita sekarang akan ke simulasinya. Nah, jadi jika tombol start dinyalakan, maka konveyornya akan menyala. Dan di sini betul ya konveyornya menyala. Lalu jika sensor boxnya menyala, maka sensor jeruknya itu juga bisa menyala. Ini sudah menyala. Sensor jeruknya juga dinyalakan sebanyak 15 kali, maka conveyor box di sini akan menyala kembali. Oke, kita coba ya. Ini dimasukkan sebanyak 15 kali jeruk. Nah, betul kan, kalau ini udah dimasukkan ke 15, conveyor box-nya akan menyala kembali, dan conveyor jeruknya akan menyala juga. Dan terakhir itu N. Jadi untuk kesimpulan dari mesin pengepakan jeruk ini, yaitu ladder diagram yang dirancang mampu mengendalikan mesin pengepakan jeruk secara otomatis dan terstruktur dengan memanfaatkan rangkaian start, stop, sensor, timer, counter, dan logika ini itu memastikan konveyor bekerja sesuai urutan, jumlah jeruk dalam setiap box tepat 15 buah, serta proses berhenti otomatis saat kondisi terpenuhi. Dengan demikian, sistem menghasilkan proses pengepakan yang konsisten, aman, dan efisien, serta meminimalkan kesalahan operator. Mungkin sekian dari kelompok FRI 10 yang dapat disampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.